selamat sore. Masih bersama kami di Ngopi Santai BNK Serdang Bedage. Ya, di sini pada hari ini saya Ramli Syagen sebagai host kedatangan tamu dengan Bapak Rido Pandapotan Esos Emikom. Beliau adalah penyuluh narkoba Ali Muda BNK Serdang Bedage. Selamat sore Bapak Rido. Selamat sore Bapak, selamat sore. Kau usah tegang Bapak, karena judul kita ini adalah Kopi Santai. Ya. Ngobrol pintar seputar narkotika. Jadi bagaimana keadaan Bapak saat ini? Sehat untuk hari ini? Ya baguslah Bapak, karena kan ini cuaca tidak mendukung, kadang panas, kadang hujan ya. Jadi topik kita adalah desa bersinar. Desa bersih narkoba. Jadi ini ada beberapa pertanyaan Bapak Rido. Bapak kan sebagai penyuluh narkoba Ali Muda di BNK Serdang Bedage. Kalau kita berbicara desa bersinar, banyak mungkin netizen ya, para pemuda-pemuda bagi masyarakat khususnya Serdang Bedage ingin bertanya, apa sih itu desa bersinar Bapak Rido? Baik, terima kasih buat kita ya saat ini ya. Desa bersinar mungkin bukan yang baru lagi ya. Sudah beberapa tahun ini BNN melaksanakan desa bersinar, khususnya di Kabupaten Serdang Bedage. Desa bersinar adalah sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia bersih narkoba melalui desa. Ya, Indonesia saat ini kita nyatakan Indonesia bersinar, kita mulai dari desa. Nah, desa bersinar ini adalah kita lakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di desa. Nah, tentu ini tidak mudah begitu ya, tidak mudah. Nah, oleh karena itu perlu kesepakatan terlebih dahulu terhadap desa yang akan kita jadikan desa bersinar. Oleh karena itu BNN Kabupaten Serdang Bedage bersama dengan pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kabupaten Serdang Bedage membentuk desa bersinar untuk di tahun 2025 ini. Ya, membentuk, kita bicara membentuk Bapak Rido. Indikatornya apa untuk pembentukan itu? Baik, nah tentu membentuk sesuatu ada elemen-elemennya, yaitu ini indikator-indikatornya ya. Baik, nah kita awali dengan regulasi ya. Regulasi ini di mana kita dari BNN Kabupaten Serdang Bedage bersama dengan pemerintah Kabupaten Serdang Bedage ya, bersama-sama untuk memulai dengan fondasi yang kuat dengan regulasi, yaitu usulan penetapan desa bersinar tahun 2025, yaitu dengan mengeluarkan nantinya Pak Bupati melalui surat keputusan yang menetapkan desa bersinar di tahun 2025 ini. Nah, untuk indikator yang kedua, kita bisa lihat bahwa dengan program desa bersinar ini ya, maka masyarakat terlebih dahulu menerima informasi ya, bahwa di desanya itu dijadikan sebagai desa bersinar. Nah, selanjutnya indikator berikutnya adalah membentuk nantinya di desa relawan anti narkoba. Yang namanya relawan ya berarti harus sukarela ya. Tidak dibayar lah begitu ya. Tidak dibayar ya. Bahasa sehari-harinya tidak dibayar. Namanya ini untuk ya, kita tidak bisa, mungkin tidak merasakannya sekarang, tapi kita bisa merasakan kepada anak cucu kita supaya terhindar dari penyalahgunaan dari narkoba. Nah, kemudian di desa bersinar nanti ada indikatornya adalah intervensi berbasis masyarakat. Nah, ini program bidang rehabilitasi di mana nantinya kita akan membentuk agen pemulihan ya yang akan mencari untuk korban penyalahgunaan narkoba supaya dapat direhabilitasi. Nah, selanjutnya yaitu dengan indikator yang kelima tentunya diperlukan adanya kepedulian masyarakat. Nah, masyarakat desa harus peduli. Nah, harus merespon ya dengan adanya desa bersinar ini. Jadi pemerintah dan masyarakat sama-sama ya untuk membentuk desa bersinar ini ya dalam mewujudkan bersih narkoba di desanya. Nah, kemudian berarti ada dong strategi-strateginya Bapak Rido ya, dalam Ya. upaya desa bersinar ini. Benar sekali ya. Tidak mudah juga untuk membentuk suatu desa bersinar tanpa adanya strategi-strategi yang perlu kita tentukan terlebih dahulu ya. Nah, strategi-strategi itu ya kita membangun koordinasi dengan instansi ya.
sinergitas ya, BNN dengan pemerintah daerah ya. Nah, strategi berikutnya kita menyelaraskan arah kebijakan ini ya, baik antar pemerintah dengan masyarakat begitu. Nah, tentu juga kita akan mendorong ya badan pemerintah desa ya untuk menyepakati tentang arah kebijakan dari Desa Bersinar ini. Nah, selanjutnya kita untuk mengundang partisipasi ya. Nah, seluruh elemen kita undang dalam partisipasi di desa ini. Baik yang untuk lingkungan pendidikan yang ada di desa, pemerintahan, swasta. Nah, itu yang terakhir, maka kita harus mengoptimalkan sumber daya yang ada di desa di dalam pelaksanaan Desa Bersih Narkoba ini. Jadi kira-kira demikian. Wah, Bapak Ridho tadi panjang lebar mempertanyakan strategi. Yang saya tanyakan untuk tahapannya itu Pak, pembentukan Desa Bersih Narkoba. Ya, adakah itu tahapan-tahapannya itu? Nah, tentu ada ya. Seperti saya bilang tadi, kita awali dengan perencanaan. Perencanaan ini bagaimana? Yaitu kita lakukan terlebih dahulu pemetaan dan penetapan desa. Nah, pemetaan itu ada indikator-indikator yang kita nilai untuk di desa ini menjadikan di desa bersinar begitu. Nah, kemudian kita membangun komitmen kepada desa yang dibentuk ini menjadi desa bersinar supaya BNN, pemerintah daerah dan desa memiliki komitmen yang sama dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Nah, kemudian maka kita akan lakukan bimbingan dan pengorganisasian. Nah, baru kita organisasikan kegiatan-kegiatan yang ada di desa bersinar dan selanjutnya kita memulainya dengan pencanangan desa bersinar. Jadi untuk mendukung ini kan pasti ada Bapak Ridho dalam hal desa bersinar. Dan apakah yang diperlukan mungkin semacam mekanisme yang diperlukan dalam pembentukan desa bersinar ini? Apakah ada Bapak Ridho? Ya, tentunya ada mekanisme. Ya, ini tidak terlepas dari satu instansi saja. Nah, kita mulai misalnya ini adalah dari BNN ya. BNN sendiri dalam membentuk desa bersinar ini. Nah, bagaimana peran BNN di dalam desa bersinar ini? Nah, diantaranya BNN melalui desa bersinar ini melaksanakan pencegahan, kemudian melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Nah, kemudian melaksanakan namanya pemberantasan. Nah, dan juga melaksanakan rehabilitasi. Nah, ini adalah tupoksi BNN ya yang akan diterapkan di desa bersinar. Nah, setelah BNN dengan programnya yang tadi, maka juga di sini peran dari pemerintah daerah. Nah, pemerintah nanti daerah kita dorong ya supaya juga ya melaksanakan kegiatan P4GN ya sesuai dengan arahan dan kebijakan yang sudah ditetapkan. Berarti di tahun 2022, 2023, 2024 berarti ada dong desa bersinarnya. Berarti fokus untuk tahun ini berarti ada dong desa bersinarnya. Ya, benar sekali, desa bersinar sudah dilaksanakan beberapa tahun terakhir dan di tahun ini, di tahun 2025 untuk desa bersinar ini hanya fokus kepada satu desa saja. Oh iya, satu desa ya Pak. Kalau beberapa tahun sebelumnya ada 2 atau 3, namun tahun ini ya ditetapkan satu desa saja. Nah. Oh, berarti satu desa saja Pak untuk desa bersinar tahun 2025 ya? Iya, benar sekali. Tentu banyak pertanyaan ini. Saya lihat di kolom komentar udah banyak, ini desa mana yang akan menjadikan desa bersinar. Ya, berarti rahasia dong. Maksudnya jadi rahasia atau tidak ya? Tidak rahasia lagi, karena ini sudah kita informasikan ya kepada masyarakat desa khususnya. Nah, ini yang ada di kolom komentar saya jawab ya. Nah, desa bersinar tahun ini adalah di Kecamatan Tebing Tinggi, yaitu di Desa Payabagas. Oh iya, Desa Payabagas. Terima kasih tadi atas jawaban-jawaban dari banyak sekali pertanyaan Bapak Ridho yang saya sampaikan ya terkait dengan desa bersinar, baik itu pembentukan strategi dan yang lain-lain. Ya, kita pikir kita harus bersama-sama untuk mendukung desa bersinar, terutama di Kabupaten Serdang Bedagai. Ya, terima kasih Bapak Ridho. Tadi yang disampaikan Bapak betul-betul sangat mencerahkan, sama seperti hari ini sangat cerah walaupun ada mendung sedikit ya. Jadi
untuk kita ketahui bersama, kita tahu bahwasanya Desa Bersinar dari pembentukan indikator maupun strategi yang kita ketahui sudah banyak dijelaskan oleh Bapak Ridho Pandapatan. Jadi untuk terakhir ini Bapak Ridho, terakhir untuk kesimpulan Bapak bagaimana untuk pesannya untuk Desa Bersinar ini kepada pemirsa? Baik, Desa Bersinar tidak hanya berfokus kepada satu desa saja. Kita berharap Desa Bersinar juga berdampak kepada desa-desa di sekitarnya, baik di satu kecamatan maupun di Kabupaten Serdang Bedagai. Oleh karena itu, mari kita dukung Desa Bersinar di tahun 2025 ini untuk mewujudkan Desa Bersih Narkoba. Baik, kepada kita semua untuk masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai, kami sampaikan bahwa di Desa Bersinar, yaitu Desa Bersih Narkoba di tahun 2025 ini, yang kita tetapkan di Desa Payabagas, Kecamatan Tebing Tinggi, tentunya tidak hanya pada Desa Payabagas. Kita berharap bisa berdampak kepada desa di sekitarnya, di Kecamatan Tebing Tinggi maupun di Kabupaten Serdang Bedagai, bisa kita wujudkan Desa Bersih Narkoba. Demikian podcast Ngopi Santai hari ini. Jangan lupa like, subscribe untuk media sosial kita, baik itu di Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Terima kasih.